Hai, perkenalkan, nama saya Romaito Siregar. Saya dari kelas pendidikan Masyarakat Rek B, dengan mata kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani SP, DMPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek materi pembelajaran mengenai materi sejarah bimbingan dan konseling. Baiklah, mungkin sampai di sini perkenalan dari saya. Mari kita lihat penjelasan berikut. Sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan dan konseling di era Barat muncul tidak lepas dari campur tangan seorang Frank Parson yang kemudian hari dikenal dengan sebutan The Father of the Guides. Dia sangat menekankan pentingnya memberikan pertolongan pada seseorang upaya dapat memahami dan mengenal pribadi masing-masing sehingga mereka dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Guna dapat mengembangkan kemampuan mereka, ia juga mendirikan Vocational Bureau pada tahun 1908 Masehi atau pada abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, peran mereka lebih tertuju pada masyarakat, terlebih pada tentara yang baru datang dari medan perang. Demikian merupakan bukti bahwa bimbingan dan konseling yang sekarang adalah tindak lanjut dari apa yang telah diperjuangkan oleh Frank Parson. Dari berbagai literatur menyebutkan ternyata sebelum Frank mengaplikasikannya, seseorang yang bernama J.B. Davis yang seorang konselor dan bekerja di salah satu sekolah menengah di Detroit. Selama kurun waktu 10 tahun, dia memberikan bantuan pada siswa untuk mengatasi masalah pendidikan moral dan jabatan siswa. Dilihat dari proses lahir dan berkembangnya bimbingan dan konseling di Amerika, dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama periode embrio. Pada tahun 1898 sampai 1907, gerakan bimbingan dan konseling mulai dirintis oleh George Merrill. Ia menyelipkan bimbingan jabatan dalam The California School of Mechanical Arts di San Francisco pada tahun 1895. Yang kedua ada periode pertumbuhan pada tahun 1908 sampai 1918. Pada tahun 1908, seorang Frank mendirikan Vocational Bureau di Boston. Biro jabatan ini didirikan untuk memberikan konseling jabatan secara sistematis kepada para pemuda, entah itu jabatan maupun hal lain. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling masih merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia, tapi bukan berarti masa dini dalam hal penerapannya, dan ada beberapa periode perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Adapun periode pertama merupakan periode sebelum kemerdekaan, di mana Ki Hajar Dewantara menanamkan nasionalisme di kalangan para siswanya yang dipandang sebagai dasar dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Periode kedua yaitu periode 40-an. Periode ini lebih berfokus untuk memberantas buta huruf yang merupakan akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dan sedikitnya anak bangsa yang menganyam pendidikan. Periode pada tahun 50-an. Tantangan bimbingan dan konseling pada periode ini sangat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Secara khusus membimbing konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan perkembangannya melalui aspek kepribadian, sosial, dan belajar, serta karir. Berikut. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari tugas proyek saya. Terima kasih.